dilipat sama besar lalu dikumpulkan. Maka setiap anak akan mendapatkan satu bagian sama besar. Oke. Bentuk pecahan ada pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4. Maksudnya 1/2 itu gimana? Ya, 1 dibagi 2 sama seperti tadi. 1 kertas dibagi 2. Sama juga halnya 1/3 dan 1/4. Jadi 1 benda dibagi sama besar. Kalau 1/3 berarti 1 benda ini gimana caranya biar jadi 3 tapi sama besarnya. Berarti ini dibagi 3 sama besar. Ya. Jadi ini 3 sama besar. Gimana caranya kalau dibagi 4? Sama juga diukur lagi. Jadi ini 1 dibagi 1 benda dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bilangan pecahan itu kan 1/2, 1/3 dan 1/4. Yang atas disebut pembunuh, yang bawah disebut penyebut. Oke. Pecahan setengah sudah dijelaskan tadi ya. Setengah berarti 1 dari 2 bagian yang sama besar. Selanjutnya sama, 1/3 juga sama. 1 dari 3 bagian yang sama besar. 1/4 berarti 1 dari 4 bagian yang sama besar. Jika penyebutnya sama, pecahan dengan pembilang lebih besar nilainya lebih besar. Contohnya gimana? Jika penyebutnya sama, tahu penyebut itu yang mana? Yang bagian bawah. Contoh nih, 2/3 sama 3/3 besaran yang mana? 2/3 dengan 3/3. Yang paling besar 3/3. Ya, yang paling besar 3/3. Kenapa? Karena sudah dijelaskan kalau penyebutnya sama, berarti pembilang yang paling besar adalah yang nilainya paling besar. Beda lagi halnya dengan jika pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Ya, pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Kalau pembilangnya sama dan penyebutnya lebih kecil, maka nilainya semakin besar. Contoh nih, Nathan punya 2 apel dibagi ke 1 orang. Jadi 1 orang itu dapat berapa apel? 2. Punya 2 apel dibagi ke 1 orang. Jadi 1 orang dapat 2. Beda lagi, contoh. Beda lagi kalau Nathan punya 2 apel mau dimakan Bram sama Joren. Ya. Jadi Bram sama Joren masing-masing dapat 1. Ya. Jadi banyakan yang 2/1 atau 2/2? 2/2.
Pertanyaan ya 2/1. Ya 2/1. Kan tadi punya apel 2. Cuman dimakan sama Nathan. Nathan dapat berapa? 2. Lah Nathan punya 2 apel dibagi sama Bram sama Jordan. Apelnya ada 2 dibagi sama Bram sama Jordan. Bram sama Jordan dapatnya berapa? Nih ya, Nathan kan punya 2 apel. Dibagikan ke Bram sama Jordan. Jadi masing-masing anak dapat berapa? Dapat 1. Iya. Lebih banyak 2/1 atau 2/2? 2/1. Kok bisa 2/2? 2/1. Makan kontrak sampai kita 2. Nah, aku dan kamu dikasih kamu itu kan Osma, kan itu sebenarnya kan dari misalkan dapat 2. Bram sama Jordan dapat 1. Kira-kira apa yang mana? 2 sama 1 tidak apa? Nah, Ya udah, berarti 2/1. 1/1. Berapa persen? Berarti 1/1. 2/1. Kalau pembilangnya sama dan penyebutnya kecil, maka nilainya besar. Kan yang Nathan tadi pembilangnya 2, penyebutnya 1. Bram sama Jordan tadi pembilangnya 2, penyebutnya juga 2. Jadi yang nilainya lebih besar itu adalah yang penyebutnya lebih kecil. Oke? Nih ada contoh. Dari 4 bagian kue yang sama besar, Ani memakan 1 bagian. Pecahan yang dimakan Ani adalah berapa ini? 1/4. Gimana bisa 1/4? Karena Ani mengambil 1 bagian dari 4 kue. Terus ada latihan ini yang bisa tunjuk tangan ya. Tuliskan pecahan untuk 1 dari 2 bagian. Tuliskan pecahan untuk 1 dari 2 bagian. Yang bisa angkat tangan. Tuliskan pecahan 1 dari 2 bagian. Pecahannya 1. Iya iyalah. Nih, ya contoh soal tadi nih. Dari 4 bagian kue yang sama besar, Ani memakan 1 bagian. Pecahan yang dimakan Ani adalah 1/4. Kalau soalnya yang ini, tuliskan pecahan untuk 1 dari 2 bagian. 1 dari 2 bagian. Jadi pecahannya angkat tangan. Ya, pecahannya 1/2. Paham nggak? Paham nggak? Oke, yang nomor 2 siapa yang bisa? Christian dulu. 1/4. Kenapa? Karena 1 dari 4 bagian. Oke, dari sini paham? Udah nggak? Kesimpulannya apa? Pecahan menunjukkan bagian dari keseluruhan. Contohnya 1/2, 1/3, dan 1/4. Oke, kalau 1/5 kira-kira bisa nggak?
Sama pelajaran. Sudah mau gunting. Ya Allah, Ibu. Memang ini yang dulu. Tengah. Sama kayak Mas Nata di kampung. Jadi lama kayak gitu. Gimana dulu? Betul gini. Paham kalau Mbak Saru? Mana pecahan 1 per 2, mana pecahan 1 per 4? Oke. Apanya? Lipatnya sama besar, itu sudah sama besar belum? Oke. Ini kalau pecahan 1 per 4 berarti dibuat sebanyak kita cukup. Itu membuat pecahan berapa? Ini pecahan 1. Paham? Iya. Paham? Mana pecahan 1? Sudah? Mana pecahan 1 per 2? 1 per 4? Paham? Oke. Bisa dipahami kan? Bisa. Sudah.
membaca buku di perpustakaan? Subjeknya, predikatnya, Membaca. objeknya, Buku. keterangannya, Di perpustakaan. Oke. Latihan. Tentukan SPOK pada kalimat. Dina menyiram bunga di taman. Dina menyiram bunga di taman kak. Oke. Paham? Oke, jadi ini kesimpulan dari materi dari materi SPOK membantu kalian membuat kalimat yang lengkap dan mudah dipahami. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materinya apa? Materi terakhir kita yang akan kita pelajari adalah materi IPA. Materinya tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja? Ada yang tahu fungsinya? Buah itu dimakan. Apa yang kita pelajari? Bukan hanya menyerap air. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Ya, tumbuhan itu adalah makhluk hidup sama seperti manusia, hanya bedanya tidak bisa berpindah tempat. Bukan bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Bisa bernafas, kalau nggak bisa bernafas ya mati dong. Kan diambil, nggak jalan sendiri gitu. Ini kira-kira punya bunga tidak? Tidak punya bunga, jadi tidak mungkin punya buah. Tapi punya teman. Oke. Fungsi akar, apa ini fungsinya akar? Ya, menyerap air dan zat hara. Zat hara itu apa sih? Zat hara adalah makanan tumbuhan. Dan juga fungsinya untuk menopang tumbuhan agar tegak. Kalau kira-kira, kalau ini kan di air nih. Kalau di tanah nggak ada akarnya, bisa berdiri nggak? Bisa, tapi harus ditopang. Ya. Iya. Tapi kalau cuma ditancepin gitu aja, kira-kira bisa tumbuh nggak? Bisa kalau dia bisa tumbuh. Tapi kadang ada tumbuhan yang ditancepin nggak pakai akarnya itu mati. Ya, itu adalah fungsi akar. Yang kedua fungsi apa ini fungsinya batang? Menyerap daun, bunga, dan buah. Menyalurkan air dan makanan. Fungsinya batang adalah menopang daun, bunga, dan buah. Kira-kira ada nggak sih tumbuhan yang nggak ada batangnya? Mana? Ya, kan batang kan tidak selalu
ubi jalar. Ubi jalar itu kan batangnya ya kalau nggak berdiriin dia tetap di tanah ya. Ya toh? Ada tumbuhan yang menjalar, ada tumbuhan yang berdiri. Ya toh? Nah, itu gitu. Terus yang ketiga, daun. Daun itu adalah sebagai tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Dia buat makanan. Dan tempat pertukaran gas. Daun itu mengeluarkan oksigen yang kita hirup, dan daun juga menyerap karbon yang kita keluarkan. Iya, coba kalian di lapangan nggak ada tumbuhan, kira-kira nafasnya ngos-ngos kan? Iya panas. Gimana sob? Nafasnya ngos-ngosan? Karena sedikit oksigennya. Apalagi kalau upacara di lapangan itu kan nggak banyak daun toh, nggak banyak tumbuhan. Kalian nafasnya rebutan nggak? Rebutan oksigen? Ngerasa panas banget ya? Iya. Apa? Ya. Terus fungsi yang keempat, bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan menarik serangga penyerbu. Kadang ada bunga itu yang tidak sampai jadi bunga. Kan itu masalah. Karena apa? Iya enggak. Coba kalau tanaman bunga itu kira-kira bisa berbuah enggak? Bisa enggak? Kamu pernah lihat bunga mawar? Buahnya bunga mawar kayak gimana? Ada nggak buah bunga? Ada kayak gimana? Di bawah. Ya, tidak semua bunga itu bisa berbuah. Terus fungsi buah untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Kalian pernah lihat buah toh? Ada nggak buah yang nggak ada biji? Pisang. Ya, ada. Ya, ada pisang, tapi ada juga yang tidak. Anggur itu ada anggur yang tidak ada bijinya. Karena perkembangbiakan itu tidak selamanya, tidak selalu pakai biji. Ada yang pakai tunas. Contohnya pisang. Kalau kelapa itu, ya, tunas kelapa itu asalnya dari kelapa. Buah naga Ada biji. Buah naga ada bijinya. Ada. Tapi karena perkembangan teknologi, buah naga itu biasanya di-stek. Pernah belajar stek? Nah, buah naga itu bisa ditanam pakai batangnya. Oh ya. Yang disambung itu. Oh, Kayak ambil daun itu. Kayak ambil batang itu yang batang ya. Yang itu keluar itu. Keluar akar. Ya bukan akarnya udah ada. Ya enggak, kalau Batangnya juga bisa. Batang juga bisa begitu. Iya, batang itu, buah naga itu bisa diambil dari batangnya, ditanam nanti keluar akarnya, baru nanti bisa mengeluarkan tunas baru. Oke?
Biji. Calon tumbuhan baru. Ya. Menyimpan cadangan makanan. Iya. Itu adalah fungsi biji. Jadi kalau kalian mau nanam mangga, boleh pakai bijinya. Tetapi karena sekarang ada teknologi setek, pakai setek itu biar biji cepat berbuah. Kadang kalau nanam pakai bijinya langsung, kadang lama berbuah. Oke. Kesimpulannya, bagian utama tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semua bagian memiliki fungsi dan memiliki fungsi yang penting. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti ibu ajak keluar, kalian cari sesuatu, nama tumbuhannya dan bagian-bagian tumbuhan. Oke?